Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di kajian Quran Problem Solver laksanakan pada sore hari ini. Sebelum kajian kita mulai, kami berharap teman-teman untuk bersiap untuk menempati posisi yang nyaman, kemudian menyiapkan catatannya jika dibutuhkan. Karena insya Allah materi kali ini akan disampaikan oleh Ustadznya Masya Allah ya. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bihi tanzila wa yassarahu lidh-dhakirina taysira faqala 'azza min qa'il wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir wa qala aydan wa nunazzilu min al-Qur'ani shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyil mukhtar sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد. Syukur beribu syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan anugerah dan kasih sayangnya masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dipertemukan dalam agenda ini yang tujuannya untuk memanifestasikan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salam, kita sampaikan selalu daiman kepada Sang Pemberi Syafaat, penutup nubuat, dan manusia yang paling taat meskipun surga sudah dijanjikan di akhirat. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustaz Muhammad Andri gabung bersama kita untuk menyampaikan materi yang kita tunggu-tunggu ya, materi judulnya Quran Problem Solver, bagaimana Al-Quran itu menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Yang juga saya hormati teman-teman tim HNI yang hadir, dan yang saya banggakan teman-teman peserta yang hadir pada kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah, semangat-semangat ya, walaupun weekend. Ya, yang lain mungkin pada liburan, yang lain mungkin pada nongkrong, pada main. Alhamdulillah teman-teman masih digerakkan hatinya. Digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengikuti kegiatan semacam ini. Walaupun secara online, insya Allah berkahnya, berkah dan manfaat serta ilmunya akan tetap dirasakan, insya Allah. Ya teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Al-Amudi, mahasiswa Strata 1 di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah, Kota Fes, Maroko. Sekaligus saya diamani sebagai khadim di platform ngaji online Hobi Ngaji Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semua sebagai pemandu acara pada kajian sore hari ini. Oke, agar acara semakin berkah, mari kita buka majelis lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar semakin menambah keberkahan pada kajian kita, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazul Fadil. Terus mana lagi? Banyak di sini. Oh, ya, sama ini. Bisa semua. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق فأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzuna Al-Fadhil Hafidh Ad-Din PJ. Semoga apa yang dibaca, siapa yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi dari Ustadzuna Muhammad Andri Saputra. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan sedikit profil ya. Izinkan saya membacakan sedikit profil tentang beliau. Di situ kemudian masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Kemudian ketika muncul izin usaha, masuk ke Dinas Pendapatan. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan. Oke. Nah, ketika dilakukan physical cadastre, ya, beliau bernama lengkap Muhammad Andri Saputra. Saat ini diamanai sebagai muhafil Pondok Al-Quran Ismuhu Yahya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kalau teman-teman punya Instagram, itu teman-teman bisa cek Instagramnya Masjid Ismuhu Yahya namanya. Ya, kalau saya lihat tuh luar biasa ya, kegiatan dakwah dan kegiatan tarbiyah masyarakatnya itu sangat aktif, dan beliau salah satu orang yang berkontribusi di sana sebagai pengajar tahsin dan Quran. Beliau juga terwarisi sanad mutun tajwid
ya seperti sanad Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Qur'ani an Ya'lama karya Imam Ibnul Jazari, ya. Kemudian juga sanad Tuhfatul Atfal karya Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Juga beliau adalah murid dari Syekh Hanafa Maulana LCMA, pengasuh Yayasan Al-Quran Indonesian Center. Itu terletak berpusat di Tani Mulia, berpusat di Desa Tani Mulia, Bandung Barat. Kalau teman-teman tahu, IAC, ya terkenal dengan IAC. Beliau juga founder platform ngaji online namanya Indonesia Fasih Al-Quran. Pada sore hari ini, gimana teman-teman? Udah siap mendengarkan apa yang beliau sampaikan? Silahkan pasang posisi yang nyaman, siapkan catatan. Nanti insya Allah di akhir ketika teman-teman bisa merangkum materi pada sore hari ini, kemudian teman-teman di publish di Instagram, kemudian tag akun Nabi Ngaji Indonesia, insya Allah yang terbaik akan mendapatkan door prize dari kami. Agar tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada materi kita, Ustaz Al-Fadhil Muhammad Andri Saputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkura. Cek, suaranya bisa kedengaran? Kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Di Maroko jam berapa Ustaz? Di Maroko jam 10.22 pagi. Jam 10. Ya. Kalau Gitu, Be. kalau yang malam berarti kan kemarin malam harusnya. Berarti di Maroko kemarin itu jam 2 Jumatan. Betul. Ya, ini kita mengundur waktu karena kemarin itu bertepatan dengan hari Jumat, jadi saya Jumatan di Maroko nih. Masya Allah. Jadi kita di benua beda, beda Iya. ini ya, beda negara ya. Beda negara. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Ustaz Amar. Udah lama kita belum bertemu ya. Allah pertemukan kembali di malam di kondisi ini berarti siang, Ya, pagi, pagi. pagi, Masya Allah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya doakan deh yang buka kameranya yang on cam, mudah-mudahan tahun ini dikasih rezeki buat umroh semuanya ke Baitullah, ke Ka'bah Al-Musrafah dengan cara-cara terbaiknya Allah. Saya tunggu sampai hitungan kelima. Hitungan kelima semuanya on cam kameranya. Nggak usah malu, nggak usah malu lagi ngapain, nggak usah malu teman-teman lagi kerja kah atau karena harapan kami, harapan saya juga kita bertemu di sini bukan cuma bertemu karena suatu kajian. Allah pertemukan, Allah buat ikatan sehingga nanti bersaksi kan, kita sama-sama bersaksi di surga. Wahai Allah, saya sudah ikut kajian bareng-bareng sama hobi ngaji ID lah. Ayo satu, hitungan kelima deh. Dua, ditunggu yang lain lagi ya. Tiga, oke. Kak Lizda, Kak Taj, Hansa, Kak Dwi sudah. Empat. Ini masih banyak belum nih yang di bawah nih. Kak Farah, Kak Rizky, Kak Ali Akbar, Bang Ali Akbar, Indriati Hasana, Taraliu. Taraliu namanya, Taraliu. Lagi, empat. Hitungan kelima. Jadi nanti yang boleh bertanya, yang boleh dapat door prize, yang on cam aja saja. Oke, 5. Masya Allah.
Semoga orang-orang yang on cam ini Allah sampaikan hajat terbaiknya insya Allah. Yang lagi punya masalah, semoga Allah bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang setiap hari, setiap sholat, mendawamkan doa-doanya dengan doa-doa terbaiknya, insya Allah semoga Allah kabulkan dalam waktu dekat. Yang belum ke Ka'bah, Allah takdirkan ya, umroh atau haji tahun ini. Oke. Maka jawab salam saya dengan semangat untuk para calon jamaah umroh tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bermuasahah bertatap muka. Semoga dari tatapan muka kita di online ini Allah hadirkan segala wasilah-wasilah kebaikan. Semoga mengalir kebaikan kita di hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, baik dosa masa lalu akan datang, dan juga semoga Allah alirkan kebaikan ini, kebaikan kajian kita di hari ini, yang mungkin sudah ada agenda, tapi disempat-sempatkan hadir. Semoga Allah alirkan kebaikannya untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk orang-orang baik yang selalu membersamai, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam jalan dakwah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kafah wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi habli hukma wa lihqna bisalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalau sama saya ada satu afirmasi kalau sebelum mulai. Nah, satu afirmasi itu maksudnya kalau nanti saya tanya, semuanya jawab, ikutin ya. Saya nanya nanti kalau gimana kabarnya, gimana kabarnya semuanya, jawabnya kayak gini. Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, ujungnya bahagia. Saya ulangin, semuanya wajib ya, karena ini afirmasi. Afirmasi itu bisa berupa doa. Bisa dari sini ada hipnoterapi, hipnoterapi yang masukkan kita ke bawah alam sadar untuk kita alhamdulillah bersyukur pada Allah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Qur'an, bahagia. Nah, bahagianya benar-benar bahagia ya, harus benar-benar bahagia. Inti hari ini walaupun nanti ada yang paham tidak paham, tapi intinya bahagia. Kalau sudah bahagia, insya Allah seimbang dunia. Siap? Oke, saya tanya. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Yang penting bahagia. Masya Allah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Saputra, asli dari Riau. Alhamdulillah, 2018 tamat SMA, Allah kasih kesempatan untuk bisa bermulazamah ke Jawa, bisa ke Solo, bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta, dan untuk saat ini Allah takdirkan untuk mewakafkan diri di medan dakwah, di jalan dakwah masjid dengan platform masjid, masjid tempat kembali, masjid tempat belajar Al-Quran, masjid tempat berkumpul, masjid tempat mendapatkan petunjuk. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan masjid itu pusat dari peradaban. Masjid itu pusat dari dakwah. Masjid itu mencetak para pemimpin. Karena dari masjidlah para pemimpin, para khalifah muncul pada saat zamannya Rasul. Dan masjid adalah tempat yang aman, tempat mendapatkan petunjuk, tempatnya mendapatkan berkah. Banyak ya Quran surah At-Taubah ayat ke-9, ayat ke-18, Quran surah Al-Isra ayat ke-1. Dari masjid ke masjid dapat keberkahan. Baik, abang kakak, ibunda yang dirahmati Allah SWT. Nah, karena judulnya Quran Problem Solver, saya akan bawa prolog dulu ya. Akan bawa prolog. Saya mau nanya nih. Ke siapa ya? Siapa saya? Siap nggak belajar nih sebelumnya? Sudah pada siap belajar? Kalau sama saya ada dua. Ada dua thinking yang harus, yang ada dua positive thinking yang harus dipunyai. Pertama, itu dia positive thinking. Jadi apapun yang disampaikan, sediakan gelas, jangan gelas yang baru ya. Maksudnya gelasnya diperbesar. Kalau gelas baru nanti takutnya
Yang kedua, Eh, positif piring. Nah, makanya sambil ngemil nggak apa-apa, sambil ngemil, sambil minum, sambil ngopi, silakan positif piring. Oh ini pada off cam lagi semuanya. On cam lagi ya, di on cam kan. Saya mau nanya, on cam nggak off cam nggak on cam saya tanya, pokoknya saya panggil. Bang Ali Akbar, mau ngapain Bang? Masuk ke kajian ini. Kenapa kita harus belajar Quran? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena itu merupakan kewajiban para muslim. Ayo dan coba muslimat. semuanya di ditulis di kolom komentar. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran? Kenapa kita harus memperjuangkan Al-Quran? Kenapa? Big way-nya apa? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus jadikan Al-Quran itu pedoman? Coba-coba tulis di kolom komentar. Saya nunggu sampai 10 orang deh. Sampai 10 orang yang komen. Panduan hidup bagi dunia dan akhirat. Agar lebih dekat dengan Allah. Ada lagi? Oke. Agar lebih dekat dengan Allah. Terus? Ini berapa orang yang masuk? Ada 30 orang. Ada 30 orang. Al-Quran petunjuk kehidupan. Kenapa kita harus meluangkan waktu belajar Al-Quran? Kenapa harus masuk ke kajian ini mempelajari Al-Quran? Niatnya apa? Apa niat kita masuk ke kajian ini untuk belajar Al-Quran? Untuk apa kita belajar? Untuk apa aku buka Al-Quran setiap hari? Ini kelas kajian Al-Quran. Oke, jawabannya adalah, mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah agar kita menjadi manusia. Saya screen ya. Bisa nggak ya? Oke. Agar kita menjadi manusia. Saya unchat. Oke. Yang punya Quran silakan dibuka. Yaitu di Quran surah ke-7, surah Al-Isra, ayat 179. Apa tujuan kita diberikan Al-Quran? Tujuan kita mempelajari Al-Quran agar kita menjadi manusia. Kok jadi manusia? Kenapa? Karena akhir surah aja, di akhir surah Al-Quran aja, An-Nas. Artinya perjalanan dari Al-Fatihah sampai 30 juz itu, ujungnya adalah An-Nas. Untuk jadi manusia. Endingnya kita belajar Al-Quran adalah menjadikan manusia menjadi manusia. Apa ulangin? Menjadikan manusia menjadi manusia. Karena banyak manusia. Nah, ini ya, kita sudah mulai masuk ya. Agak dalam nih. Karena banyak manusia. Siapa manusia? Kita semua manusia ya. Hamba Allah. Tingkah lakunya seperti binatang kata Allah. Di Quran surah Al-A'raf kelihatan? Oke, kelihatan? Atau kita pakai Quran yang lainnya? Quran surah Al-A'raf itu surah yang ke-7 ayat 179 atau tepatnya yaitu di juz ke-9. Al-A'raf 179. Nah, yang punya Quran di rumah buka ya Qurannya. Nah ini deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Dan sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam. Sudah disediakan neraka jahanam. Neraka jahanam tuh neraka deretan paling bawah. Kalau ibaratnya apa ya? Ada gelas ya. Kalau ibaratnya ini gelas,
Ini ada gelas ya. Bayangkan aja ada gelas nih. Kalau ibaratnya ini gelas, muka saya kelihatan nggak? Oke. Kalau ibarat ini gelas, neraka jahanam itu paling bawah. Paling bawah artinya kalau di bawah sedang dipanaskan pakai api, yang lebih panas gelas bagian bawah atau paling atas? Pasti paling paling bawah. Itu neraka jahanam. Neraka paling paling bawah. Sudah Allah sediakan. Untuk siapa kata Allah? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Kok manusia termasuk? Karena apa? Pertama, mereka memiliki hati. Di sini Allah nggak memakai akal ya. Di sini Allah nggak memakai otak ya. Tapi yang berpikir itu adalah hati. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang digunakan untuk berprasangka buruk kepada orang, yang digunakan untuk banyak sangkaan-sangkaan kepada manusia. Bahkan harapannya bukan harapan kepada Allah. Harapannya bukan harapan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Harapannya dalam hatinya bukan harapan untuk bisa belajar Al-Quran. Nggak ada harapan untuk memperbaiki. Nggak ada harapan untuk, oh satu hari ini saya harus baca satu halaman Al-Quran. Nggak ada harapan untuk, oh saya satu hari ini belum baca Al-Quran. Hatinya udah apa? Rasa takut. Nggak ada harapan seperti itu. Harapannya 24 jam yang dilaluin untuk banyak harapan dunia. Banyak harapan dengan manusia. Banyak harapan dengan realita yang ada. Banyak target-target dunia yang telah dibuatnya semuanya. Harapan yang dia ada dalam hatinya, itu harapan 24 jam dunia. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Wahai ayah bunda, bapak semuanya, percayalah suatu saat, dengarkan baik-baik, percayalah suatu saat kita pasti akan kecewa karena manusia. Apa ulangin? Suatu saat kita pasti akan kecewa karena manusia. Kenapa? Bukan karena dia jahat, bukan karena dia bikin kesalahan, bukan karena dia punya aib, tapi memang dia karena manusia. Dia bukan Tuhan. Dia nggak punya merubah takdir. Nah, dia manusia. Maka ketika Anda berharap kepada manusia, yakinlah itu adalah suatu kekecewaan yang sangat disengaja. Suatu kekecewaan yang sangat disengaja. Suatu saat kita pasti akan kecewa karena manusia. Maka pakailah hatimu, pakailah perasaanmu untuk diluluhkan karena ayat-ayat Al-Quran. Resah setiap hari kalau baca Qurannya kurang. Resah setiap hari kalau memulai hari tanpa Al-Quran. Menutup hari tanpa Al-Quran. Karena apa coba? Karena ketika hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat, tidak ada resah untuk belajar Al-Quran, dia nggak akan dapat ayat ini. Quran surah Toba, Quran surah Toha. Surah Toha itu surah ke 20, ayat 124. Ini mungkin sering FYP ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ini sering FYP lah ya, sering lewat ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah. Barang siapa yang tidak mau, barang siapa yang tidak memahami ayat Al-Quran, maka sungguh suatu saat, kata Allah, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dengan keadaan buta. Mungkin yang saat ini sesak dadanya, galau setiap hari, mungkin bukan karena hartanya, mungkin yang belajar sulit untuk memahami pelajaran-pelajarannya, sulit mendapatkan lompatan-lompatan kecerdasan, mungkin bukan karena ilmunya. Yang rezekinya mampet, bahkan yang punya hutang belum selesai hutangnya sampai saat ini, yang punya rezeki ekspektasinya nggak pernah tercapai untuk rezekinya, bukan karena hartanya, mungkin bukan karena rezekinya, karena hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Kata Allah, ini saya pakai ini ayah bunda, pakai tab, tapi pulpen saya hilang. Pakai tab, kalau bisa coret-coret sebenarnya. Nah, bisa ya bunda. Jadi untuk kita kembali lagi tadi di Quran surah Al-A'raf ya. Kita ngaji tadi di Quran surah Al-A'raf ayat 179. 179. Catat ya. Surah Al-A'raf ayat 179. Nah, kata Allah, hai bunda, setiap permintaan kita, setiap apa yang kita doakan,
Itu di Al-Quran memakai kalimat ujibu da'watad da'i. Ujibu itu dalam standar bahasa Arab adalah suatu perkataan yang pasti akan dikabulkan. Suatu permintaan pasti akan dikabulkan. Permintaan yang pasti akan dikasih. Itu untuk kita. Doa-doa kita itu pasti akan dikasih sama Allah. Ujibu. Nah, apa permintaanmu? Apa ekspektasimu? Apa doamu? Apa yang kau minta? Itu pasti akan Allah kasih. Pasti. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena kalimat ujibu dalam bahasa itu adalah permintaan yang pasti akan dikasih. Walaupun masanya mungkin dalam masa tempo yang lama. Seperti hal doanya Nabi memindahkan apa namanya kiblat dari Masjidil Haram itu prosesnya 2 tahun. Nabi aja berdoanya sampai 2 tahun baru dikabulkan. Tapi itu pasti kata Allah, ujibu. Tapi Allah balik lagi bertanya, ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibuli. Untuk Allah, Allah memakai kata falyastajibuli. Apa maksudnya falyastajibuli? Setidaknya kata Allah. Setidaknya engkau pun kabulkanlah apa yang kuminta. Setidaknya engkau pun jalankanlah perintah-perintah yang sudah aku tetapkan. Setidaknya engkau pun mengamalkanlah apa yang sudah aku tuliskan di dalam Al-Quran. Sudah aku wahyukan di dalam Al-Quran. Kata Allah, setidaknya engkau pun kabulkanlah apa ya dari apa permintaan-permintaan Allah. Artinya, ini ya, kalau untuk kita ujibu, pasti Allah kasih. Tapi Allah pakai fal yastajibuli. Setidaknya kita pun kabulkan apa yang minta, apa yang Allah perintah. Tapi kan kita nggak dengar Allah itu ngomong apa. Tapi kan kita nggak tahu Allah itu minta apa. Bagaimana caranya? Ya lewat Al-Quran yang sudah Allah titipkan, sudah Allah wahyukan sampai ke kita. Zaid bin Sabit bersama para tim ngumpulin Al-Quran. Kalau tanpa inisiasinya Umar bin Khattab kepada Abu Bakar pada masa khalifahnya Abu Bakar, saat terjadi perang Yamamah, saat banyak sahabat penghafal Quran berguguran pada saat itu, tidak ada inisiasinya Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran, menyatukan Al-Quran. Mungkin sampai saat ini kita nggak bisa baca Al-Quran kayak gini, nggak bisa menemukan petunjuk-petunjuk. Nah, inilah manual book kita. Sampai kita lihat ya, setiap hari kita ditontonkan banyak-banyak kebobrokan, banyak dari ya, sekarang lagi marak-maraknya judi online, lagi marak-maraknya pinjol, kan? Pinjaman online. Mudah dapat rezeki hanya dari kamar misalnya gitu kan, lewat iklan klik. Ini untuk bunda-bunda biasanya, untuk ibu-ibu atau untuk para pensiunan ya. Sering kena pinjaman online. Saya kemarin dapat curhatan, nggak nyampe 3 jam sudah dapat hutang sampai 65 juta. Nah, dia pengen bayar hutang. Awalnya sudah dapat berapa juta gitu kan. Tapi karena berbalik kalah gitu kan. Nah, itu judi online kemarin. Maka kita tunggu lagi. Lanjutkan ya. Masih di Al-A'raf 179. Ini baru prolog sedikit. Karena masih banyak ayat-ayat ya, ayat-ayat untuk peringatan buat kita semua. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau di sini gitu. Tidak untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak untuk melihat wahyu-wahyu Allah. Bahkan pandangan mereka ini yang biasanya jadi ayah bunda, hati itu apa yang menyebabkan hati kita ini tadi nggak bisa apa namanya membutuhkan Al-Quran, nggak bisa resah kalau misalnya nggak baca Quran, nggak resah hatinya kalau misalnya nggak ada ayat-ayat yang diamalkan, nggak resah hatinya kalau misalnya satu hari itu baca Qurannya kurang. Itu dari dua dua apa namanya dua dua input yang salah, yaitu dari mata pendengaran. Karena sejatinya mata pendengaran ini adalah input pertama kali, yang respon pertama kali yang itu menghasilkan nanti prosesnya dalam hati kita. Artinya hati kita akan terbentuk ketika
inputnya juga yang masuk dari mata, dari penglihatan, dari pendengaran juga itu ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Bagaimana hatinya bisa merasakan ayat-ayat Allah, sedangkan yang dilihat banyak dari yang dilihat adalah hal-hal yang melalaikan. Nah, itu untuk mata. Sama juga kemudian walahum a'dzanul la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi banyak didengarkan, banyak lalai sama musik-musik yang lagi viral sekarang. Nah, ram- telinganya sangat menikmati dengan hal-hal yang sekarang. Nah, dengan banyak ya banyak pendengaran-pendengaran yang bikin melalaikan. Gosip lah contohnya tanpa tersadari masuk dalam halakoh ngomongin orang misalnya. Ya, telinganya jauh dari apa kata Allah mendengarkan ayat-ayat Allah. Terus apa ibarat mereka kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Nah, kita di hadapan manusia mungkin kita mulia. Engkau kaya, engkau punya jabatan, engkau punya ilmu, mungkin mulia di hadapan manusia. Engkau berdasi di hadapan dimuliakan. Engkau berilmu banyak ilmunya. Engkau dimuliakan di hadapan manusia. Engkau ditinggikan di hadapan manusia. Dipuji-puji. Tapi di hadapan Allah. Ulaika kal an'am. Engkau seperti binatang. Ke balhum adol. Bahkan lebih buruk daripada binatang kata Allah. Kenapa lebih buruk? Kita cek ya. Apa bedanya kita sama binatang? Coba lihat. Quran surah Al-Isra. Al-Isra surah ke-17. Al-Isra. Ayo bunda, catat ya. Ayat ke-44. Ayat ke-44. Tusabbihu lahu السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Semua apa yang ada di langit dan bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya. Tetapi kita tidak tahu mereka itu tasbihnya seperti apa. Kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Pengampun. Binatang saja, tumbuh-tumbuhan saja itu bertasbih kepada Allah. Hanya kita aja yang nggak dengar tasbih mereka aja yang nggak paham mereka tuh tasbihnya seperti apa. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, manusia-manusia yang jauh dari ayat-ayat Allah. Manusia-manusia yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka tujuan utama untuk belajar Al-Quran itu adalah menjadi manusia. Karena bukan manusia, kita manusia. Tapi di hadapan Allah karena kita tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah. Oke, mungkin levelnya udah ini apa? Sudah tiap hari rajin baca Quran, tapi tak ada ayat, nggak ada ayat yang diamalkan, nggak ada yang berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, mencari perintah-perintah Allah, mengabulkan perintah Allah tadi, falyastajibuli, untuk mengabulkan apa-apa perintah Allah, apa-apa yang sudah Allah perintahkan untuk kita kabulkan satu-satu. Maka ulaika kalana, mereka seperti binatang. Karena apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Telah apa syaitan? Syaitan ya bunda, di ayat Quran banyak pakai kata ya lazina manu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Pakai kata khutuwatis syaitan. Khutuwat itu jamak. Jadi awalnya itu pakai khitoh. Khitoh itu ajakan, mengajak. Nggak mungkin setan itu langsung aja, gibah lah, tinggalkan sholat lah, nggak usah baca Quran. Nggak, setan tuh nggak kayak gitu. Setan itu ya jeri majrod dam, dia tuh mengalir di sepanjang aliran darah kita. Mereka tahu kelemahan kita. Teman-teman yang sudah naik terus levelnya, entah itu ilmu, jabatan, hartanya, atau Al-Qur'annya naik level terus, setannya pun akan seperti itu, sama akan naik, dia juga akan naik terus levelnya. Maka dia tahu, setan nggak akan langsung nyuruh untuk berbuat maksiat, tapi dia pakai khutuat. Khutuat itu jamak dari khitoh, artinya langkah-langkah. Digiringlah dari kanan sampai ke kiri, misalnya. Nah, contoh misalnya, sholat. Nah, sampai tempat wudhu, harusnya dia sholat sunnah kan, menjalankan sholat sunnah, diajaklah dulu, datang orang tuh diajak ngobrol. Lama-lama tengok, lihat handphone misalnya. Lihat handphone, balas chat dulu misalnya. Sampailah akhirnya Muhammad tak sholat sunnah. Nah, kemudian
pas mau sholat akhirnya dibawa misalnya kentut ya misalnya kan, harus wudhu kembali. Pas wudhu dia malah jalannya leha-leha, tidak mengajar rokaat pertama. Setan tuh seperti itu. Setan tuh bawa langkah-langkah. Jadi nggak cuma satu langkah. Jadi gimana semua itu terasa terasa indah gitu kan, tanpa kita sadari. Itulah setan, kayak khutuat. Nah, maka kita kembali ayat 179 tadi. Tujuan utama mempelajari Al-Quran adalah menjadi manusia. Kita mundur ya. 179 mundur ke 176. Ini baru big way. Baru tujuan utama menjadi manusia. Nanti kita belum masuk ke jurusannya. Karena di Al-Quran itu seperti kita kuliah, ada jurusannya masing-masing. Yang lagi masalahnya sama Ibrahim, yang masalahnya sama teman-temannya, saudaranya, kita cari jurusannya Nabi Lut. Nah, yang masalahnya sama anaknya, kita cari jurusannya Nabi Nuh. Misalnya, banyak jurusan-jurusan dalam Al-Quran. Yang keluarga misalnya, jadi keluarga, kita cari jurusannya Lukman. Kita ambil di sana. Karena kita sudah disediakan petunjuk. GPS-nya udah jelas ya, kita mau ke surga atau kita mau kemana deh, mau ke Maroko. Itu kan harus 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 lewat bandara yang sudah disediakan kan. Bandara GPS-nya sudah disediakan untuk sampai ke sana. Nah, kita untuk ke surga GPS-nya sudah jelas-jelas, tapi kita malah mencari petunjuk yang lain, pakai akal kita sendiri. Nah, maka gini, saya sudah ayah bunda abang kakak semuanya ikhwafillah, saya sudah menggariskan target-target dunia saya sudah saya targetkan, saya gariskan semuanya. Tapi ketika saya gariskan gampang untuk Allah matahkan. Maka bikinlah saya quotes kemarin. Ini bagus banget quotesnya. Udahlah, nggak usah saya bikin garis kehidupan saya sendiri. Udahlah, saya nggak mau bikin garis, nggak usah bikin garis kehidupan saya sendiri kan. Garis-garis target kehidupan saya. Karena ketika saya bikin garisnya, bukan malah jadi garis, jadinya trapesium. Malah jadinya trapesium. Belok-belok sendiri, belok, nggak nyampe. Allah. Jauh dari perintah-perintah Allah. Lucu kan manusia, pingin rezeki cepat, tapi sholatnya telat. Pingin apa lagi? Nah, seperti itu manusia. Pingin cemerlang karirnya, tapi tidak mau susah. Pingin cepat dapat naik jabatannya, tapi tidak mau, yang maunya instan pokoknya. Matahari kan nggak akan terbit Qur'an 214. Kau rasa kau itu udah pasti masuk surga. Padahal belum datang kepadamu. Ini Al-Baqarah ayat 214. Padahal belum datang kepadamu kemelaratan, cobaan, diguncangkan dengan guncangan kegalauan misalnya. Belum datang kepadamu hal tersebut kemelaratan. Belum datang kepadamu cobaan-cobaan. Bahkan dunia ini, ayah bunda semuanya, abang kakak, ikhwafillah, dunia ini tempatnya Nabi Muhammad dicaci, dihina, dilempari kotoran. Dunia ini tempatnya Nabi Adam diturunkan dari surganya, dilepas dari surganya. Dunia ini tempatnya Nabi Yunus itu ditinggalkan, dimakan sama, dikecewakan karena umatnya. Dunia ini tempatnya Nabi Ibrahim dibakar. Terus apa yang kita minta lagi sama dunia ini? Sedangkan orang-orang terdahulu, yang soleh sahabat-sahabat para nabi, dunia inilah dunia tempat mereka mendapatkan banyak ujian. Apa yang harus kita keluhkan? Terus ila inna nasrallahi qarib. Terus mereka tuh bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Kapan Allah datangkan pertolongan? Kapan Allah datangkan kebahagiaan? Kapan Allah datangkan kesuksesan? Padahal bagi Allah, kalau kita ya menjalankan ayat-ayat Al-Quran. Nah, balik nih. Tadi ayat 179. Coba kita mundur sedikit ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Walau syi'na larafa'nahu biha, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a, kami akan tinggikan derajatmu, kami akan apa yang kau minta, kami akan sampaikan kepada cita-citamu, kami akan sampaikan kata Allah. Tapi dengan apa? Dengan ayat-ayat itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika engkau menjalankan, engkau yang belum dapat jodoh, menu jodoh itu kan didapatkan. Yang belum, yang hartanya kurang, Allah datangkan menu hartanya, Allah tambahkan. Ketika apa? Ketika kita prioritaskan sama yang memiliki menu-menu tersebut. Dengan apa? Dengan ayat-ayat itu. Nah, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi kalau dia cenderung kepada dunia, kalau prioritas utamanya, skala prioritas dalam kehidupannya yang lebih utama itu adalah dunia, 24 jam waktunya lebih cenderung kepada dunia. Ibadahnya tak ada, segala aktivitas dalam kehidupannya tak ada untuk mengingat Allah. Dalam pekerjaan gak ada mengingat Allah. Di dalam sekolah belajar gak ada mengingat Allah. Dan mereka wattaba'a hawa, mengikuti keinginannya, apa yang mereka inginkan, ya, itu menjadi dorongan yang besar dalam kehidupan mereka. Maka apa kata Allah? Oh, ini ngeri banget. Famasaluhu kamasalil kalb, seperti anjing katanya. Kalb. Kenapa kok anjing di sini? Allah pakai 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 apa? Perumpamaan anjing di sini. Karena intahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Mereka menjulurkan lidahnya. Mereka dikasih tahu ayat Al-Quran, tidak mau menjalankannya. Mereka dikasih tahu, ya udahlah, ini kan urusanku, ini kan kehidupanku, ini kan duniaku, ini kan cita-citaku, ini kan ekspektasiku. Nah, mereka disuruh belajar Al-Quran, disuruh memahami ayat Al-Quran, mereka tidak mau gitu kan. Mereka ini ibaratnya seperti menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mundur lagi coba ayat 175-nya. Watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kepadanya. Nah, kemudian dia melepaskan diri ayat-ayat itu. Lalu mereka diikuti oleh setan sampai tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Disesatkan oleh siapa? Bukan saya. Disesatkan oleh Allah. Suara saya masih kedengaran? Ngomong-ngomong. Masih Ustaz. Aman. Masya Allah. Oke. Masih kuat semuanya? Masih kuat? Masih kuat. Alhamdulillah. Ada yang dari Sumatera? Sumatera atau di Kalimantan, yang di Pontianak main aja ke sini ke Pontianak. Nah, ini baru mulai. Sip, Masya Allah ya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Kakak semuanya ikhwafillah, Allah balikan hatinya, Allah kunci hatinya untuk hadir di kajian di sore hari di Indonesia, di pagi hari di Maroko. Allah hadirkan di hari ini. Beruntunglah berarti ya Bunda, Abang Kakak semua yang dipilih oleh Allah untuk dapatkan ayat-ayat ini, untuk dikasih hikmah-hikmah hari ini, untuk dikasihkan supaya lebih ini lagi bersama Al-Quran, untuk dikasihkan prinsip-prinsip dengan Al-Quran. Ayat Quran surah Toha ayat ke-13. Dan aku telah memilihmu, kata Allah, maka dengarkanlah ayat-ayat kami. Artinya Allah telah memilih ayah bunda semuanya untuk mulai lagi, untuk serius dengan Al-Quran. Maka saya akan kasih prinsip sukses dan bahagia. Masih ada nggak waktunya, Ustaz Amar? Masih aman? Aman kita lanjut? Nah, saya nunggu respon. Lanjut atau enggak ini? Suaranya kedengaran? Kedengaran Ustaz.
Oke, saya kembalikan dulu ya. Itu baru berapa ya? Baru 3 ayat ya. Karena ayat-ayat tentang Al-Quran banyak lagi. Ayat-ayat penjelasan tentang Al-Quran banyak di Al-Quran. Ayat-ayat nanti di orang-orang yang sudah diwariskan Al-Quran dibagi 3. Ada yang zolim, orang yang zolim udah belajar Quran dan diamalkan, tidak nambah semangat untuk memperdalam Al-Qur'annya, itu yang zalim wali nafsi kan. Nanti ada lagi yang muktasid, dia yang tengah-tengah. Apa maksud tengah-tengah ini? Dia belajar Quran untuk dirinya sendiri, dia belajar untuk kepentingan dirinya sendiri, itu orang pertengahan, orang tengah. Tapi ada yang sabiqum bil khairat, ada orang yang ketika dia mengamalkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, enggak sekedar ta'allam dia, tapi wa'allamah. Walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, dia ajarkan kembali, dia peduli sama orang. Itu orang yang sabiqum bil khairat. Itu orang-orang yang ketika dia belajar, kepeduliannya semakin besar. Menjadi dia jas, ibaratnya saya mengistilahkan jas, jembatan amal soleh. Kalau kita sudah jadi jembatan amal soleh, jadi jembatannya, pasti akan banyak manusia itu jaga jembatan tersebut. Ayah bunda gampang untuk menjadi dicintai sama orang, gampang untuk dimuliakan sama manusia itu gampang untuk dibahagiakan sama orang itu gampang sama manusia itu. Cukup kita jadi jembatan, jadi jembatan kebahagiaan mereka. Apa yang mereka butuhkan kita jadi jembatannya. Pasti orang tersebut akan jaga jembatannya. Gak mungkin lah mereka bahagia karena jembatan tersebut. Mereka mendapatkan kebutuhannya karena jembatan tersebut. Pasti akan mereka jaga jembatannya. Maka gampang bagi kita disukai sama orang, dicintai sama orang. Cukup jadi jas, jembatan amal soleh, jembatan kebahagiaan. Sama waktunya masih berapa menit lagi nih? Ya, kemungkinan sekitar 5 menit, Seth. Habis Oke, itu kita siap. lanjutkan sesi tanya jawab. Siap, insya Allah. Ini yang ngomong masih ada jamaahnya. Coba dong biar lebih seru kita ya. Masih ada semangat nih. On cam. Kapan lagi ketemu kan? Kapan lagi kita bisa bertemu bertatap muka seperti ini? Karena waktu setiap detik yang kita lalui ini akan sedikit saya akan kasih tips, bukan tips ya, di Al-Quran tentang sukses dan bahagia. Di kerja, di tempat ngajarnya, di tempat kerjanya sukses, di tempat sekolahnya sukses, nggak cuma sukses, tapi pulang ke rumah ketemu orang tua bawa bahagia. Karena banyak orang yang sukses tapi nggak bahagia, ya nggak? Banyak orang yang sukses tapi masih galau, masih banyak tekanan ini. Ini sih siapa ini sih kita semua ya. Sukses tapi masih banyak ini apa? Kalau dapat masalah pasti galau, nggak bahagia. Bagaimana caranya untuk kita sukses dan bahagia? Di Al-Quran itu, ini kalau pakai pen coret-coret enak sebenarnya, tapi hilang pen saya. Sukses dan bahagia di Al-Quran itu pakai diksinya di Al-Quran itu diwakilkan dengan kalimat falah. Pakai falah. Sebentar ya. Pakai falah di dalam Al-Quran. Nah, kemudian untuk kalau sukses saja dalam Quran itu pakai kalimatnya fauz, fauzan azima, fauz. Itu untuk orang yang sukses saja dapat sukses. Tapi untuk kalau kita mau bahagia saja di Al-Quran pakai faroh bahasanya. Fariha yafrahu, afroh, bahagia. Tapi dalam diksi Al-Quran, dalam bahasa Arab standar Al-Quran, itu kalau untuk sukses dan bahagia, sukses bahagia di dunia, sukses bahagia, kemudian ke akhirat sukses bahagia. Di dunia yang sebentar saja ini sukses bahagia, yang cuma sampai besok aja, belum tentu besok kita masih dikasih kesempatan sukses dan bahagia. Kemudian sebentar lagi kita akan ke akhirat nih, sukses juga dan bahagia. Itu pakai kata falah, af'al falah. Dan saking besarnya bahagia ini, saking besarnya harapan bahagia ini, Allah perdengarkan setiap hari 5 kali dalam pergantian waktu. Allah perdengarkan kalimatnya itu pakai uzun, telinga, jamaknya azan. Maka setiap bangun tidur pasti dikasih hayya alal falah, falah,
Yuklah kita jalanin kehidupan ini dengan sukses, juga bahagia. Yuklah jalanin ayat-ayat Allah, berusaha untuk belajar ayat Allah, memahami ayat Allah, memperdengarkan ayat Allah, dan melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah nggak cuma di Al-Quran ya, segala apapun yang terjadi peristiwa dalam kehidupan ini ayat-ayat Allah. Ketika kita ngambil hikmah, itu ayat Allah. Nah, kita dapatkan sukses dan bahagia. Sedangkan kalau ayah bunda semuanya, nah nanti diganti di Al-Quran. Kalau kita sudah mau sukses, mau bahagia, lagi fokus di sana, maka falah tadi aflah, aflah orangnya itu muflih. Maka jamaknya di Al-Quran itu akan kita temukan muflihun, banyak kan? Muflihun di Al-Quran. Nah, maka paling pertama kali Allah sebutkan, pertama kali di Quran surah Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ada golongan kata Allah yang mereka senantiasa diberi petunjuk. Mau dibimbing, mau kerja dibimbing, mau ngafal dibimbing sama Allah. Sukses, tenang, bahagia. Mau cari rezeki dibimbing sama Allah. Punya masalah. Dia katakan, Rabbi adkhilni bidukhala sidqin. Nah, tanpa dia harus menyuap berbuat jalan yang salah, dibimbing oleh Allah. Ada yang mau belajar nih, yang lagi belajar sekarang. Dia mengerti Allah yang memiliki pengetahuan, Allah yang memiliki ilmu, Allah yang membukakan akses pengetahuan. Karena Allah lah kan Al-Alim. Maka nah, dia dekati Allahnya. Dia ikuti pedomannya dalam Al-Quran. Kita kembali lagi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun ya, sukses dan bahagia. Maka diberikan petunjuk sama Allah. Yang kaya ya, contoh yang kaya, tidak akan ada yang bisa nyaingin posisi terkayanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau bagaimana transformasi kekayaannya Abdurrahman bin Auf yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi ini. Dengan itu, kemarin saya baca sekitar 72.000 triliun asetnya Abdurrahman bin Auf. Atau siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang kenal Umar bin Khattab. Di aspek pengetahuan itu, belajar di ilmu keilmuan itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, semuanya kan sukses melintasi zamannya, bahagia, diingat sama umat-umatnya, diingat sama orang-orang, diingat sama masyarakat, dikenang di setiap zaman bahkan yang telah dilalui mereka. Nah, maka ulaika ala hudam min rabbihim umul muflihun tadi Allah tegaskan dengan menggunakan di sana ada rumus tafsir tuh kalau mengatakan jika nggak dirinci siapa orangnya kan ulaika tadi ulaika nggak dirinci maka itu berarti untuk semua orang. Ayat itu ayat tadi ini yang kita baca untuk semua orang. Nah, setiap zaman, setiap masa semua berlaku. Jika dia mau sukses, mau bahagia kayak sahabat tadi kan, mau kaya kayak sahabat tadi kan, kayak Abdurrahman bin Auf, mau dikenang sama orang, keilmuan, dibukakan ilmu pengetahuannya, sampai akhirat pun sukses dan bahagia. Dan saking pentingnya Allah menegaskan lagi kan dengan taukid tadi. Nah, saya belum sampaikan humul muflihun. Anda yang mau sukses dan bahagia, Anda yang mau setiap hari kehidupannya saya kemarin bedakan mulai humul muflihun, sukses dan bahagia ini. Nah, kunci sukses dan bahagia ini ternyata ada tafsir di sana. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran, maka itu disebut dengan siyaku. Atau merujuk kepada ayat sebelumnya itu disebut sibaku. Atau merujuk kepada ayat setelahnya itu disebut lihaku. Maka rumus tafsir ada tiga, yaitu dengan sebutan 2S 1L. Siyaku, sibaku, lihaku. Nah, kita cari apa maksudnya orang yang bahagia. Siapa sih orang yang sukses dan bahagia ini? Maka ditemukanlah orang yang sukses dan bahagia itu lam mim zalikal mundur ya, zalikal kitab raiba fi. Inilah Al-Qur'an. Ini bukan cuma bacaan biasa, ini bukan cuma tulisan biasa, ini bukan cuma ayat yang diperdengarkan dengan biasa saja. Ini bukan cuma kitab-kitab yang cuma dipajang saja. Nah, Anda saya ibaratkan ini seperti kertas ya. Lihat nih, kelihatan nggak kertas? Ini tisu sih, bukan kertas. Nah, ini kalau tulislah pakai ilmu apapun, ilmu matematika, ilmu apapun yang kalian punya, tulislah. Atau skrip apapun, tulis dalam sini.
terus saya taruh di bawah lantai, saya injak-injak, biasa kan. Tapi kalau kertas ini ditulis satu ayat saja, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fih. Ada nggak yang mau ngijak ayat ini? Ada nggak yang mau naruh naruh kertas ini, tisu ini di bawah lantai? Pasti diangkat, diamankan, ditaruh di tempat yang aman, dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi. Begitulah manusia. Kalau setiap hari kehidupannya, hatinya tadi, pendengaran, matanya, semuanya dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Allah turunkan di Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini sudah kujaga, kata Allah. Engkau mau jadi penjaga Al-Quran, nah, engkau mau dijaga sama Allah, maka caranya adalah jaga juga Al-Quran. Mulai hari-hari, buka hari dengan Al-Quran, tutup hari dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya hari-hari kita dijaga sama Allah. Bukan kitab biasa, la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi saya tutup ya. Tapi nggak ada tentang sukses dan bahagia itu, sukses, bahagia, tentang Al-Quran itu, orang yang belajar Al-Quran itu, kecuali dia yang golongan orang-orang yang bertakwa. Ada yang mungkin sampai Zoom saat ini pun masih punya masalah, bahkan datang ke kajian ini pun masih bawa masalah ya. Nah, Allah datangkan tuh di Quran surah At-Tolak 65, akhir ayat 2 ayat 3, wa mattaqillaha ya'lamu makhrajahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa sama Allah, kata, pasti akan kudatangkan rezeki-rezeki, akan kudatangkan solusi-solusinya. Takwa sama Allah, kejar Allahnya. Takwa penting banget, takwa ini ya. 240 kali, ya 240 kali dalam Al-Quran takwa itu diulangi sama Allah, pasti dia bersanding dengan sukses dan dengan bahagia. Nah, Anda yang sekarang sedang belajar, ada sekarang yang sedang di kampus, di sekolah, SMP atau SMA, atau di tempat belajarnya, menginginkan lompatan pengetahuan. Rumus pertamanya, dekati yang punya pengetahuan. Allah turunkan di surat Al-Baqarah, akhir sekali di ayat 282, tingkatkan takwa kepada Allah. Maka kata Allah, pasti aku bukakan akses pengetahuan, cawan pengetahuanmu. Karena apa? Karena murid-muridnya Rasul itu, cara pendidikannya Rasul itu bukan fokus belajar di ilmunya, Pak. Para sahabat, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sahabat-sahabat itu tahu nggak, menguasain bahasa itu cuma dalam waktu 3 hari. Menguasai bahasa cuma dalam waktu tiga hari. Nah, itu murid-muridnya Rasul. Bagaimana ketika dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah? Lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka dekatkan diri kepada Allah. Anda yang mau bahagia sekarang, yang galau sekarang nih, yang banyak ekspektasi sekarang nih, yang sudah kuliah bersemester-semester masih belum selesai-selesai nih, yang punya hutang nih masih belum selesai hutangnya, harapannya belum sampai-sampai, pengen bahagia, Allah datangkan lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 189, wattaqullah la'allakum tuflihun, takwa ya sama Allah, deketin ya Allah, datang ya ke Allah. Nah, karena Allah itu yang punya kebahagiaan yang sejati dunia akhirat. Anda mau surga, Anda mau surga kan? Semuanya mau ke surga, bahkan surga luas langit dan bumi. Allah datangkan lagi Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat, seluas bumi dan langit. Waidatil muttaqin, dengan takwa. Nah, maka ayah bunda semuanya, rumusnya adalah yuk kita balik lagi, prioritaskan lagi yang punya segala menu ini, yang punya segala fasilitas ini, kembali lagi. Kita kembali lagi punya segala fasilitas. Saya bilang ya, Al-Quran, sholat, ibadah, semua itu fasilitas. Anda sekarang ini yang mungkin belajar Qurannya sudah jauh, yang sudah mahir Qurannya, atau yang masih terbata-bata, sama aja pokoknya. Yang sedang berusaha untuk sukses dan bahagia dengan Al-Quran, kita nggak akan sukses dan bahagia. Kecuali itu cuma fasilitas. Al-Quran ini cuma fasilitas. Sholat itu cuma fasilitas. Tapi Anda berhasil, apa yang indikator Anda berhasil ketika ketakwaannya meningkat di hadapan
Allah, ketika keimanannya meningkat di hadapan Allah, ketika semakin banyak hafalan kita Quran, pengen kajian Quran, itu semakin buat kita nangis, semakin buat kita dekat sama Allah. Itu tujuan utamanya. Karena dari kuantitas kita ibadah, fasilitas yang sudah Allah sediakan, fasilitas ibadah, atau saya kasih bahasa mesin akhirat yang Allah sediakan di muka bumi ini, itu kita pakai dan kita nggak akan sampai ke tempatnya kecuali mesin akhirat itu membawa kita lebih dekat sama Allah. Barakallahu fikum, alhaqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan ke Ustadz Muhammad Al-Mudi. Syukran jazilan. Jazakumullah ahsanal jaza, Ustaz Andri. Insyaallah, alhamdulillah kita sore hari ini mendapatkan reminder, ditampar berkali-kali, ditabok. Alhamdulillah ya, beliau jadi apa? Target kita membaca maps sedikit tentang maps Al-Quran yang berkaitan dengan problem solver. Bagaimana Al-Quran itu menjadi solusi hidup kita. Tadi udah di-spill tuh ayat-ayatnya. Ya walaupun baru sedikit tapi pembahasannya Masya Allah ya. Perinciannya dan itu belum detail gitu. Masih kadang nggak akan cukup waktunya. Itulah Al-Quran. Itulah luasnya samudera ilmu Al-Quran. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin 2 orang penanya pertama, saya persilahkan. Ya, yang mau nanya boleh angkat tangan, kemudian nanti saya persilahkan. Ya teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. 2 orang. Masih ada di tempat nggak nih pesertanya? Maroko masih Ada yang mampu ingin Ustaz. bertanya? Oke, Mbak Farah. Oke, silakan Mbak Farah, dibuka mic-nya. Boleh? Mic Bu Farah belum terdengar sepertinya. Silakan, Bu Farah. Belum terdengar suaranya? Oke. Mungkin bermasalah ya ini. Boleh ditulis di kolom komentar mungkin, Bu Farah. Sambil menunggu, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya secara langsung. 1 orang lagi. Di Maroko musim apa Ustaz? Kenapa? Di Maroko musim apa sekarang? Oh, masih winter, Ustaz. Winter, musim dingin. Masya Allah. Ya. Oke, sambil nunggu Mbak Farah nulis, mungkin Anda tanya nih, boleh nggak Senin? Ustaz Nabil ini? Boleh kan? Monggo Ustaz jangan yang berat-berat. Kita jawab bareng-bareng. Charger iPhone siapa?
Eh, nah, ini Ustaz Andri terkait dengan guider Al-Quran yang antum pakai kan pasti ya, kalau Ana lihat-lihat sih, kalau Ana perhatikan itu orang yang menyampaikan seperti itu artinya eh, dirinya sudah mencoba gitu, sudah mencoba mengikuti guide-guide yang Al-Quran tentukan gitu. Di misal untuk dunia atau untuk dunia kita pakai yang mana, kemudian untuk pembelajaran untuk orang yang menuntut ilmu kita pakai yang mana. Itu semenjak antum mulai seperti itu perubahan apa yang antum rasakan, Ustaz Andri? Nah itu mungkin pertanyaan antum. Target share screen dulu ya, share screen. Kita coba ngaji di Al-Baqarah. Mana tadi Qurannya? Al-Baqarah. Al-Baqarah 269. Ini ayat ini saya dapat pertama kali di kalau dapat sih udah lama ya kalau ngafal. Udah ngafal dan di murojaah, sering di murojaah. Tapi ayat ini pertama kali disampaikan ke saya tuh di mana ya, kalau nggak salah di Bogor lah. Yutil hikmah ma yasha, kata Ustaz saya kan. Allah tuh memberikan hikmah, tapi bagi orang yang dikehendaki. Tidak semua orang dapat dapat hikmah. Dapat semua orang, dan setiap orang punya angle hikmah masing-masing. Dia angle hikmahnya dia tidak tahu ayat-ayat Allah, tapi dia bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Berarti dia telah dipilih oleh Allah. Nah, apalagi dia yang tahu ayat Al-Qur'annya, apalagi dia yang berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kan nggak ada ya perintah dalam Quran untuk menghafal. Nggak ada kan perintah dalam Al-Quran untuk menghafal. Kenapa kita menghafal? Karena kita ingin menjadi bagian dari penjaga penjaga Al-Quran. Kenapa kita ingin jadi bagian penjaga Al-Quran? Supaya kita pun dijaga sama Allah. Itu big way-nya kita jadi menghafal Quran. Kenapa kita harus menghafal Quran? Karena kita tahu, supaya tahu ayat-ayat yang kita hafal itu yang ini loh, perintah-perintah yang kita hafal tuh yang ini yang harus dijalankan. Artinya kita menghafal juga lebih 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 ini ya, lebih besarnya itu adalah menjalankan ayat-ayat yang kita hafal. Itu kalau kalau itu buku yang kita hafal. Nah, kalau kita yang nggak hafal, semuanya pokoknya yang hafal atau nggak yang hafal yang belajar Quran, hikmah. Semua kita punya angle hikmah masing-masing. Kita yang belum belajar tafsir, saya juga belum selesai, belum mentafsirkan semua ayat Al-Quran. Tapi karena Al-Quran ini Allah jadikan petunjuk, semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu, nanti Quran surah An-Nahl ayat 89. Al-Quran itu menjawab segala sesuatu, apapun itu, awal Al-Quran itu menjawab segala sesuatu. Tapi dengan angle hikmah yang bisa engkau ambil. Walaupun bukan dengan tafsir, ini bukan tafsir, tapi hikmah. Dengan hikmah. Dan setiap orang punya angle hikmah ayatnya masing-masing. Barang siapa diberi hikmah, pasti dia akan apa? Khairon kasiroh. Pasti akan dikasih kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ketika punya masalah, ambil hikmah. Kau tahu ayat Qur'annya, oh ayat Qur'annya ini lebih 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 ini lagi, lebih apa? Lebih ditahadus bin ni'mah, lebih bisa diceritakan nanti ke orang. Nah, saya pun termasuk seperti itu. Ketika oh ayat ini relate dengan masalah yang saya punya kan, atau saya datang ke Ustaz, saya lagi gini apa solusi di ayat Quran, ayat Qurannya ini ayat Qurannya, atau kalau enggak kita lagi scroll atau dengarkan YouTube, dengarkan kajian, dapat ayat Qurannya relate. Nah, ketika yang relate itu korelasinya sama dengan kehidupan kita, maka ayat itulah yang ayat itu langsung kita jalankan dulu. Nah, maka ketika kita mencoba mengambil hikmahnya, pasti Allah akan datangkan khairan kasiro, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan di sini ya, berkah, berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kau punya ilmu, walaupun ilmunya sedikit, bermanfaat bagi orang lain. Engkau
dimunculkan rasa kepedulian yang lebih besar. Kau semakin banyak bersyukur, dapat masalah, tenang. Ingat ayatnya kemarin, ini ayatnya ya. Perintahnya suruh ini. Karena masalah dan solusi, ini ya, bagus nih kata-katanya. Masalah dan solusi itu dekat. Cuma sedekat kepala sama tempat sujudmu. Oh, berarti masalah sama solusi itu dekat. Gimana kita sering-sering sering sujud itu kan. Oh, ayatnya satu huruf 10 kebaikan, hadis ya, satu huruf 10 kebaikan, artinya bukan siapa yang lancar bacaan Qur'annya, bukan siapa yang lebih mahir bacaan Qur'annya, tapi siapa yang mau istiqomah murojaahnya, siapa yang mau istiqomah baca Qur'annya, karena satu huruf tetap 10 kebaikan. Tapi bagi orang yang misalnya ulang nggak baca ya, bukan rojaah. Ini belum ke murojaah, nggak baca sama sekali, dia nggak akan dapat kebaikan. Artinya ayatnya seperti itu kan. Satu huruf 10 kebaikan. Itu belum kita tafsirkan. Nanti kalau ditafsirkan ternyata Allah yudha'ifu liman yasha. Yudha itu pakai alif kan. Yudha'ifu. Nanti kalau pakai tasdid yudha'ifu. Allah itu berlipat ganda balasannya, yudha'ifu, dan pakai alif mad, artinya panjang. Berlipat gandanya itu bukan berlipat gagah dibalas 700, enggak, berlipat panjang 10 kebaikannya, 10 10 10 terus akan Allah lipatkan. 700 hitungan kita mungkin 700, satu kali sedekah dibalas 700 kan? Mungkin 700 hitungan kita, 700-nya Allah itu berlipat-lipat-lipat. Itu kalau kita mau ambil hikmah. Jadi, kalau yang dakwah yang saya pakai, biasanya yang pakai hikmah. Untuk tafsir itu wilayahnya wilayah kita sebagai pemateri, wilayahnya kita sebagai apa? Sebagai penuntut ilmu. Untuk yang dibutuhkan, untuk apa yang kita butuhkan sekarang adalah hikmah. Gimana apa yang masalah di dunia, masalah di kehidupan realita yang terjadi sekarang itu. Apa yang kok jauh dari Al-Qur'an. Kita di sini di Masjid Ismu Yahya Mansur ke Kemenak Pusat itu 2021 65% buta Quran. Sekarang kita nambah 75% buta huruf Quran. Pantesan banyak kebobrokan datang di Indonesia. Mereka jauh dari manual booknya, jauh dari petunjuknya. Innal masyatan tungkah, pantesan lah. Sementara saling bermusuhan. Mereka menginginkan perdamaian, tapi mereka sama mereka saling membenci, saling bermusuhan. Ya, karena jauh dari Al-Quran. Maka kita pakai gaya dakwahnya, apa yang masyarakat butuhkannya itu hikmahnya masing-masing. Gitu sih Ustaz. Kita pakai ayat ini. Ayat ini yang saya jadikan sistem hikmah. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah terjawab. Ya, jadi kita sebagai orang yang nggak alim, tapi walaupun kita mungkin merasa nggak punya ilmu gitu ya, maksudnya ilmunya masih dikit, berbeda dengan para ulama, mufassir, para alim ulama, kita bisa melihat hikmah dari setiap kejadian yang kita alami itu dari ayat yang berkaitan, ayat yang relate gitu ya saja. Insyaallah. Ini pertanyaan dari Mbak Farah, kita bacakan dulu terakhir. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki seorang anak akhwat umur 13 tahun. Saat ini sedang mondok di pesantren di Jawa Tengah. Bagaimana kiat-kiat memberi semangat kepada Ananda agar semangat terus belajar Al-Quran? Karena ada yang membuat saya bingung ketika menjenguk anak saya selalu curhat, ada temannya yang maaf memiliki perilaku buruk, tapi hafalannya lebih banyak. Itu bagaimana menjelaskannya Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, baik banget pertanyaannya. Ini apa ya tadi? Ya, sering kita temui ya. Banyak para hafal Quran itu hanya sebatas di kerongkongan. Di kerongkongan. Ilmunya pun cuma sebatas di indah perkataannya. Nah, maka Bunda, ini ya, jangan sampai tertipu sama orang yang indah perkataannya. Bahkan kalau di Al-Quran tuh ada kata guru saya, jangan sampai malah tertipu dengan orang yang bacaannya indah, tapi karena Rasul
innama bu'istu min makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang itu sampai berhasil kita dengan Al-Quran, hafalnya menjadi akhlaknya dia. Karena akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Sahabat itu kalau ditanya, sahabat Rasul ditanya, apa akhlaknya Rasul? Ketika mereka mau jelasin, nggak bisa sahabat itu. Kerongkongannya tertahan ingin menjelaskan saking indahnya akhlaknya Rasul. Bahkan Bilal bin Rabah pun ketika Hasan sama Husain minta azan lagi, nggak bisa. Saking indahnya akhlaknya Rasul. Kan itu kisahnya ketika Bilal balik lagi azan kan, dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan azan, ada Rasul bangkit kembali kan. Bahkan malah asyhadu anna Muhammad terhenti karena indahnya akhlaknya Rasul. Apa akhlaknya Rasul? Al-Quran. Artinya Bunda, dicek bukan oke, pertama ngeceknya hafalannya oke dicek. Tapi ketika anaknya curhat seperti itu, jangan sampai tertipu sama hafalannya. Nah, karena itu malah nanti jadi apa? Ya, jadi ini tadi jadi apa istidrojnya dia. Jadi yang akan Allah mintakan kembali apa yang kau sudah amalkan dengan ayat yang kau hafalkan. Nah, itu fasilitas ya Bunda. Bunda ngafal Quran itu fasilitas. Kita mondokin anak kita tuh fasilitas. Belajar kitab fasilitas, ngafal Quran fasilitas. Ya, nyampe nggak nyampe nya 30 juz, tapi kalau anaknya nyampe 30 juz, hafalannya banyak, nggak ngerubah akhlaknya, apa yang mau dibanggakan, kan? Akhlak itu lebih utama. Maka kalau mau melihat Rasul itu, lihat Qurannya Rasul itu adalah akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan itu bukan dia kemana-mana bawa hafalan Quran, tapi dia kemana-mana dari apa? Dari fisiknya, dari parasnya, dari apa ucapannya, dari tingkah lakunya, dari adabnya, itu berhasil dia mencapai akhlak, yaitu akhlak Al-Quran. Itu lah udah. Oke. Jadi kalau mau nasihatin anak ya, fokus aja untuk anaknya itu memperbanyak perbaikin adab. Karena orang yang berhasil itu pertama banyaknya ilmu berhasil ketika adabnya semakin bagus. Itu bilang ya. Pokoknya semakin khidmat, inti utama di pondok itu khidmat. Semakin banyak dia misalnya bantu-bantu di pondok, bantu-bantu ngajar, misal kalau dia ilmunya banyak kan, atau bantu-bantu nyapu kalau dia belum dikasih amanah, bantu-bantu khidmat ke gurunya. Itu orang yang khidmatnya lebih banyak, hikmatnya lebih besar, dialah ilmunya lebih yang lebih berhasil. Pokoknya berhasil orang yang adabnya semakin bagus, artinya ilmu bagus. Karena adab itu adalah keberhasilan orang mencari ilmu. Orang mempelajari ilmu itu adalah berhasilnya ketika adabnya ada Allah, sedang hafal Quran lah, sedang memperbaiki sunnahnya lah, sholat sunnahnya, sedang memperbaiki sholat wajibnya. Itu apa itu akhlak? Yaitu dia semakin menjauhi kemaksiatan. Ilmu, kalau akhlak tadi kaitannya sama Allah. Adab itu, nih kalau cara ngasih tahuan, adab itu adalah keberhasilan dari belajar ilmu. Semua agama itu punya adabnya masing-masing. Mau Hindu, Buddha, mereka beradab. Nah, itu yang harus dipelajarin. Itu karena nanti di masyarakat itu yang sangat penting. Bukan dia apa kitabnya apa, bukan dia yang pertama, kesan yang pertama kali dilihat mungkin dari adab penampilan, adab menyapa, nah adab dia apa berkomunikasi, adab tingkah lakunya dia seperti apa, itu adab itulah yang dilihat pertama kali kesan di masyarakat. Maka jangan sampai nanti bilang, jangan sampai terbuai sama orang-orang yang hafalannya lancar, hafalan yang ilmunya banyak, tapi ternyata di balik itu adabnya buruk adabnya. Maka tetap fokus. Pokok kalau nasihatin anaknya, fokus khidmat di pondok, fokus khidmat, fokus ngabdi sama pondok, ngabdi sama apa, sama setiap hari di pondok itu kan mengabdikan diri. Nah, selalu capai adab-adab yang bagus. Nah, untuk masalah hafalan Quran, masalah itu selalu jalankan perintah-perintah Allah aja itu. Jangan misalnya
sholat tahajudnya, sholat subuhnya, gitu kan yang paling sering itu kan. Paling jadi ini virus sholat tahajud, sholat subuh. Karena santri itu pasti dilihatnya di situ pas pulang, subuhnya atau tahajudnya itu. Sip, begitu ya Bunda. Barakallahu fiik. Adab dan akhlaknya. Baik, jazakumullah Ustaz Andri jawabannya. Alhamdulillah Bunda Farah terjawab insyaallah. Ya karena santri itu apalagi masih umur-umur 13 tahun seperti itu masih kadang belum paham dengan banyak kebingungan yang terlintas di kepalanya melihat keadaannya seperti itu mungkin. Ya, karena mungkin persaingan dalam hafalan itu di pondok itu ketat. Kemudian dia merasa ini temanku kayak gitu kan. Seperti itu dalam tanda kutip akhlaknya kurang baik. Tapi kok hafalannya bisa lebih cepat dari aku. Nah, itu mungkin perlu kita pahami, perlu kita beritahu bahwa kemampuan menghafal orang, setiap orang tuh berbeda-beda. Dan nggak semua orang yang di pondoknya berprestasi, banyak hafalan. Nanti keluarnya itu akan menjadi orang yang bermanfaat, nggak semua. Ana sebagai, ya mungkin Ustaz Andri, Ana berpengalaman mondok mungkin, itu Ana melihat teman-teman yang dulu di pesantren itu yang berprestasi, kemudian hafalannya banyak, di kelasnya ranking 1 mungkin. Namun ketika di luar sebalik disampaikan tadi keberkahan ilmu tersebut, bagaimana guru-guru di pesantren itu memberkahi dan meridhoi santrinya yang keluar ini. Nah, itu yang akan terasa banget nanti ketika santri ini keluar pondok. Keberkahan dari seorang guru, ridho, ilmu yang ridho, kemudian sering berkhidmat tadi itu. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, di penghujung acara tadi belum antum tutup Ustaz Andri, mungkin bisa antum closing statement dulu, kemudian kita tutup. Silakan Ustaz Andri. Oke, closing statement-nya. Banyak kita sampai saat ini masih punya masalah, banyak sampai saat ini kita masih punya kekecewaan sama manusia, masih berharap sama manusia. Karena kan saya bilang tadi, berharap Allah, kalau ada pengharapan dalam hidup kita, pengharapan selain Allah manusia. Karena ekspektasi, karena cita-cita, karena apa yang terpikirkan sama kita, apa yang tertargetkan sama kita, Allah bisa saja menghadirkan kekecewaan, sedihnya harapan Allah akan hadirkan. Karena apa? Karena kita ada menjatuhkan harapan kepada Allah. Orang gila yang rambutnya panjang itu nggak diurus di jalanan. Kemudian ada orang yang protes, gitu kan. Tukang cukur rambut ini, ada cerita sedikit, tukang cukur rambut ada lagi nyukur seseorang, dia bilang Allah itu nggak adil ya, kok saya udah selama nyukur rambut masih segini aja penghasilannya. Ya. Kemudian orang yang dicukur tadi, lihatlah orang yang rambutnya panjang dibawa, tukang cukur rambut tuh nggak adil ya, kok apa orang gila nih rambutnya panjang nggak dipotong. Ya iyalah, dia nggak mau datang ke cukur rambut, kalau datang pasti saya cukur. Itulah kita manusia, gimana kita mau diurus hidupan kita, gimana kita mau kitanya nggak datang ke Allah, nggak mau tobat setiap hari, nggak mau memperbaiki hubungan kita sama Allah, bahkan dialog kita sama Allah pun keluh, nyebutin kalimat Allah pun keluh, kayak rancu hidup kita ini kan setiap hari bohong ya, setiap hari kan kita berbohong ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pas sholat di iftitah seperti itu. Nah, ngakunya sungguhnya hidupku, matiku itu hanya untukmu ya Allah, tapi bohong. Nah, jalanin setiap hari kita bohong. Kita masih hidup kita dengan ekspektasi yang kita jalankan. Maka prioritas utama adalah kembali ke Allah. Pahami apa yang Allah perintah di dalam Al-Quran. Pahami apa yang Allah mau dalam Al-Quran. Kalau kau mau dikabulkan permintaanmu, kabulkanlah apa yang Allah minta di dalam Al-Quran. Dengan apa? Kembali ke Allah. Taubat ke Allah. Prioritas ke Allah. Bahkan dialognya sama Allah tuh perbaikin. Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih Allah. Kalau tidak karena Engkau, mungkin aku nggak akan, mungkin kehidupanku nggak akan terus seperti ini ya Allah. Kalau
tidak karena engkau, mungkin aku nggak akan di posisi ini ya Allah. Gitu. Perbaiki dialognya sama Allah. Makasih Allah. Tuhan. Maaf ya Allah, ampun ya Allah itu kan. Kalau saya belum bisanya sama sama Allah, itu akan memperbaiki hati kita insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ya kajian problem solver yang disampaikan oleh Sir Andri. Semoga apa yang kita dengarkan dan paham maupun nggak paham, semoga itu bisa apa ya yang disampaikan tadi jadi batu loncatan untuk kita yang mungkin selama ini ya agak udah lalai dengan Al-Quran, udah mulai jauh dari Al-Quran. Ya kita dekatkan diri kepada Al-Quran, terutama sekarang ini udah bulan Rajab teman-teman. Bulan Rajab adalah bulan Muharram. Ya bulan Muharram itu pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan juga. Ya kita mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui kedekatan diri kita pada Al-Quran. Oke, sebelum kita tutup, boleh mungkin teman-teman on cam untuk kita ambil dokumentasi. Insya Allah ya teman-teman masih bertahan sampai akhir. Semoga Allah berangkatkan umur secepatnya ya. Allah berikan solusi dari setiap masalahnya. Ya teman-teman, buka kameranya. Insya Allah. Baik. Ada lagi? Oke. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Request. Kayak gini, Gimana 30 juz. Oh, apa 30 tuh? juz. 30 Oh, juz. 30 juz. 30 juz. Bismillah. Ya, waktu 30 juz. Yang belum 30 juz. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menghadiri dan menyimak acara sampai selesai. Saya selaku pemandu acara memohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku. Pada Allah saya mohon ampun. Bagi teman-teman yang mungkin tadi mencatat, bisa di-share ke Instagram agar manfaatnya lebih luas. Kemudian tag akun Hobi Ngaji Indonesia, hobingaji.id. Nah, nanti yang terbaik insya Allah akan kami berikan door prize insya Allah. Oke, teman-teman, kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andri, terima kasih teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum.